Yang pertama pokoknya luruskan niat. Karena apa? Ketika kita sudah terjun di dunia dakwah, fitnatul huruf dan fitnatul dzuruf, hati-hati. Ya, Obama tafhamun lah, ya. Fitnatul huruf wa fitnatul dzuruf. Fitnatul huruf wa fitnatul dzuruf. Al-huruf yani al-laqab. Al-laqab yani ziyadatu harfain atau salah ahruf yani amam wa khalfa ismu syakhs. Makanya dalam dakwah nama kita dikasih laqab atau tidak jangan diambil pusing. Demikian juga untuk muwasalatul dirasah, betul-betul diluruskan niatnya. Yang kedua fitnatul dzuruf, yaitu masalah amplop. Sudah ini dunia dakwah sudah nggak bisa kita ingkari yang seperti ini. Kita mau mengingkari bagaimanapun nggak bisa. Makanya tolong luruskan niat, ini yang penting. Luruskan niat agar kita bisa terlepas dari fitnatul huruf atau fitnatul dzuruf. Ya, kemudian yang kedua, ya, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang diajarkan oleh para asatidzah kita, para dosen kita, para guru-guru kita, itu sebuah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ana, apapun profesi antum, entah itu jadi pedagang ya atau jadi seorang apalagi selain pedagang, ya karyawan dan sebagainya, jangan lupakan dakwah gitu loh. Meski lewat tulisan kan gitu, apalagi sekarang era media sosial ya, begitu hebatnya, begitu luar biasanya ya, serangan-serangan yang dilancarkan oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin, perlu kita jawab ya. Gak harus kita naik podium, gak harus kita berada di depan orang mencatatkan muhadharah, tidak. Terus sekarang ini lewat media sosial itu lebih efektif lah insyaallah. Makanya yang penting meskipun kita profesinya apapun juga, paling tidak satu pekan ada satu kali lah kita ngisi kajian. Entah itu khutbah Jumat, entah itu kajian rutin ya, karena itu amanah ilmiah. Apalagi antum-antum yang belajarnya mendapatkan minhah ya, belajar gratis. Tolong nanti ketika ngajar pun gak usah hitung-hitungan ya. Kecuali kalau kita memang ngeluarin biaya sudah banyak, oke lah ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan berapa sih yang kita dapat, nggak jadi masalah kan, sesuai dengan akad kerja kan, al muslimun ala syurutihim. Tapi kalau misalnya itu dapat minhah, kok kita kemudian ketika mau ngajar, mau ini kok hitung-hitungan, maksudnya hitung-hitungan ya wani piro gitu ya. Janganlah, karena kita semuanya sudah diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amanah ilmiah, pokoknya amanah ilmu yang ada di pundak kita sebarkan ya, kita ajarkan. Wallah yani laulal ilm lakana nas kal bahaim. Sudah. Ya, kita lihatlah bagaimana mereka yang jauh dari majelis ilmu, bagaimana kehidupannya, itu tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga, ya, yang paling penting adalah masalah selain kita sudah memiliki ilmu syar'i ya, ini yang menjadi pondasi ketika kita berdakwah, ketika kita ngajar, kita harus punya ilmu waqi'. Ilmu waqi' harus tahu betul siapa yang ada di hadapan kita. Ini yang kadang kurang kita pahami, ya. Ilmu waqi' yang kemudian nanti kita akan bisa menentukan tadarruj fi al-ilm, harus apa dulu yang harus disampaikan kan gitu kan. Kemudian lihat audiennya juga, kalau kita di masalah perkotaan mana dulu ya. Dan ini bisa kita lakukan ketika kita sering ngobrol, sering diskusi, sering minta nasihat, minta petunjuk dari ustadz-ustadz yang sudah mendahului kita. Ana nggak mengatakan senior dan junior, tidak ya, ataupun kibar ataupun sigar, tidak. Mereka yang sudah mendahului kita terjun di dunia dakwah. Banyak belajar dari beliau-beliau bagaimana menyampaikan dakwah. Karena apa? Karena tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Laisa kullu ma yu'lam yuqal, gitu loh. Ini terkadang yang sering menjadi fitnah di kalangan ikhwah ya, di dunia dakwah, karena kita kurang memahami waqi' yang ada ya. Dan itu antum sudah paham lah, dulu di kelas 3 udah digembleng oleh para asatidz tentang kitab fiqh dakwah ya, mura'at ahwal al-mukhatabin, insyaallah sudah cukup lah, itu dipraktekkan lah. Karena jangan sampai kita itu ya orang biasanya setelah dia belajar kemudian terjun di dakwah ingin menyampaikan semua yang dia ketahui ya, ingin menyampaikan semua itu, dan juga ingin
menjawab semua pertanyaan. Ini juga lihat dulu, kadang beberapa pertanyaan ini pengalaman anak pribadi ya, tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan 1, 2, 3 yang kita jawab, yang lain dulu biarkan dulu, karena majelis kita itu majelis ilmu, ta'lim wad dars, laisa majlisul fatwa, kecuali kalau memang pertanyaan itu ya ternyata hampir mayoritas berkaitan dengan apa yang kita kaji, yang kita pelajari, itu monggo untuk mimbabi bayani al-muskil, kan gitu kan, untuk menjelaskan yang masih muskilah atau ziyadatu yani ma yahtaj ila ziyadah itu. Tapi kalau tidak ada alaqahnya dengan materi yang kita sampaikan, mending diakhirkan, kecuali kalau memang dibutuhkan saat itu. Jadi nggak semua pertanyaan mungkin kita jawab gitu ya. Kemudian hal lain lagi yang perlu diperhatikan ya, masalah ukhuwah. Kedepankan ukhuwah Islamiyah, imaniyah ya. Jangan seringlah kita menjustis ya, menghakimi atau menghukumi seseorang sebelum kita tahu latar belakang orang tersebut ya, sebelum kita mengetahui apa alasan orang tersebut mengatakan seperti itu ataupun melakukan seperti itu. Bisa jadi apa yang dia katakan ataupun apa yang dia lakukan fi syai' minas shawab, fi syai' minal haq gitu kan. Makanya diskusikan dengan baik, dengan dipenuhi dengan ukhuwah ya. Al khilaf syai'un wal ukhuwah syai'un akhar ya. Kita lihat bagaimana para ulama zaman dahulu, meskipun khilaf mereka luar biasa, tapi masya Allah ya, mereka begitu menjaga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Salah satu contoh mungkin bagi antum yang di Qismus Syariah, bukan suatu hal yang aneh lagi bagaimana khilaf antara Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Al-Laits yang di Mesir ya, yang di Mesir. Itu luar biasa. Tapi masya Allah, ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ingin menikahkan putrinya ataupun ingin menikahkan putranya, anda lupa, beliau mengirim surat kepada Al-Laits untuk mengirimkan apa? Eter, mengirimkan minyak wangi, karena kualitas minyak wangi yang bagus pada waktu dari Mesir dikirimkan gratis, masya Allah. Artinya apa? Khilaf itu ada suatu hal yang wajar, gak mungkin kita bisa satu pendapat dalam segala hal, tapi yang paling penting ukhuwah Islamiyah. Mana yang termasuk hal-hal yang kita perlu toleransi di dalam masalah khilaf, dan mana yang kita harus tegas. Ketegasan itu bukan berarti kita keras ya. Artinya kita keras, kita menggunakan kata-kata kasar, kita menggunakan kata-kata justice dan menghakimi, menghukumi, tidak. Tegas dalam hari ini ada sesuai dengan konteksnya. Kalau memang orang itu perlu dengan kata-kata yang keras, enggak apa-apa. Sebagaimana kotoran ya. Ada kotoran yang mungkin hanya sekedar dilap dengan tisu sudah bersih. Ada yang harus dengan sabun, bahkan ada yang mungkin dengan sikat, bahkan mungkin harus dengan sikat dari kawat. Ya, makanya itu tadi fiqhul waqi' itu penting. Dalam artian apa? Sebagai penopang dari fiqh syara'. Penopang daripada fiqh syara', sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in rahimahullah taala. Ya. Itu. Jadi yang pertama sekali lagi jaga keikhlasan. Ingat dua fitnah tadi, fitnatul huruf dan fitnatul dzuruf ya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah ilmu yang sudah kita pelajari, itu ada zakatnya, itu mas'uliyah ilmu, harus kita sebarkan. Setelah kita berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin ya, kita sebarkan, kita dakwahkan tanpa memandang ya apakah itu nanti apa yang akan kita dapatkan. Insyaallah kalau kita melakukan itu semua karena Allah, Allah yang akan membalasnya, bukan manusia. Kemudian yang ketiga, tadi saya ulangi lagi masalah pentingnya tentang fiqhul waqi', kita memahami kondisi orang. Kemudian yang keempat adalah jangan terburu-buru kita di dalam istilahnya mengeluarkan semua apa yang kita ketahui dan menjawab semua apa yang ditanyakan kepada kita. Sudah, itu 4 saja yang bisa Anda sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk ikhwah sekalian. Dan selamat berjuang, selamat terjun di dunia dakwah, dunia waqi' ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala fitnah. Allahumma jannibna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Aku qouli hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.